Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mempelajari bab 1, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lokasi kepulauan Indonesia. Kalau dilihat dari segi letak, Indonesia ini bisa dilihat dari dua jenis letak. Yang pertama, letak secara geografis dan letak secara astronomis. Letak secara geografis itu juga bisa disebut letak relatif, ya. Letak relatif. Jadi letak yang didasarkan dari kenampakan atau kondisi alam yang ada di sekitarnya. Nah, Indonesia ini letak geografisnya atau letak relatifnya dia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu letak astronomis atau letak mutlak, ya, letak absolut, letak yang tidak bisa berubah-ubah, karena letak astronomis ini adalah letak yang ditandai dari garis lintang dan garis bujurnya. Indonesia sendiri adalah letak astronomisnya berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu letak astronomis atau lokasi mutlak atau absolut. Dari segi luas, Indonesia memiliki luas 8,3 juta kilometer persegi. Tentunya yang paling luas adalah wilayah perairannya. Wilayah perairan sekitar 2/3 bagian dari total luas Indonesia, ya, sekitar 65% luas perairannya, sedangkan daratannya hanya 1/3 saja. Selanjutnya, batas-batas negara kita. Di sebelah utara kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Lalu dengan Singapura kita berbatasan laut, Thailand juga, Vietnam dan Filipina kita berbatasan lautnya. Di sisi barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, laut lepas, dan Laut Andaman. Walaupun sebenarnya kita juga berbatasan laut dengan lautnya India di bagian barat. Selanjutnya di bagian timur kita berbatasan dengan negara Papua Nugini. Di sisi selatan juga berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Dengan negara Australia kita berbatasan laut, ya, dan juga Samudra Hindia. Selanjutnya, letak dari Indonesia ini dibagi menjadi dua. Kita mengacu pada materi di LKS, ya. Jadi dibagi menjadi letak fisiografis atau letak fisik yang diamati dari kondisi alam, kondisi realnya. Lalu yang kedua adalah kondisi letak sosiografis, kondisi atau letak di mana masyarakat yang ada di Indonesia yang beraneka ragam. Nah, yang letak fisiografis dulu, ya. Letak fisiografis atau letak fisik di sini meliputi letak astronomis yang sudah saya jelaskan tadi. Letak astronomis, letak geografis. Nah, apa sih dampak letak astronomis lintang tadi itu pada Indonesia? Pertama, Indonesia karena berada di letak astronomis 6 derajat sampai 11 lintang selatan dan 95 derajat sampai 141
bujur timur, Indonesia ini beriklim tropis dengan memiliki 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Selanjutnya letak geografis. Letak geografis Indonesia yang diapit 2 benua dan 2 samudra menyebabkan Indonesia ini menjadi wilayah yang ramai akan jalur perlintasan, lalu lalang, ya, perdagangan di seluruh dunia. Nah, jadi potensi untuk pelabuhan dan airport ini sangat besar. Selanjutnya letak geologis atau lebih tepatnya karakteristik geologis. Indonesia secara geologis dia berada tepat di pertemuan 2 lempeng dunia. Ya, lempeng apa? Lempeng Eurasia dengan lempeng Australia. Nah, karena letak geologis inilah Indonesia banyak memiliki gunung berapi, ya, dan juga berpotensi banyak terjadi bencana alam. Selanjutnya letak geomorfologis. Geomorfologis sendiri adalah suatu letak atau kondisi alam, ya, kondisi alam atau kondisi muka bumi, yang mana muka bumi ini ada yang berbentuk pegunungan, gunung, lembah, dataran rendah, dataran tinggi. Nah, jadi variasi bentuk muka bumi. Untuk variasi bentuk muka bumi di Indonesia tentunya sangat bervariatif, ya, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, hal tersebut menyebabkan apa? Menyebabkan variasi suhu, ya, variasi vegetasi. Nah, juga variasi kebudayaan. Lanjut, letak maritim atau perairan di Indonesia. Indonesia memiliki luas laut yang sangat luas dan memiliki garis pantai nomor 4 terluas, ya, nomor 4 terluas di dunia. Nah, apa dampaknya? Tentunya karena punya pantai yang sangat luas, Indonesia punya potensi akan pariwisata dan potensi pada bidang perikanan. Oke, lanjut. Letak sosiografis. Letak sosiografis pertama ada letak ekonomis Indonesia. Ini berkaitan dengan letak geografis yang berada di jalur perlintasan internasional. Tentunya memiliki potensi Indonesia menjadi negara transit. Yang kedua, letak sosiokultural Indonesia. Kalau ngomong sosiokultural, jadi kebudayaan, Indonesia ini banyak sekali kebudayaan yang ada di sini, baik lokal maupun luar. Kenapa kebudayaan luar bisa masuk? Kembali lagi, Indonesia menjadi tempat singgah dari masyarakat internasional, otomatis terjadi akulturasi budaya, terjadi percampuran budaya. Nah, itu dapat kita temui dalam keseharian kita. Ada budaya-budaya asing yang berkembang, bahasa mungkin begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.